Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera buat semuanya. Semoga semua sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam orang tua, makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau petilasan yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini. Semoga semuanya senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Memasuki gerbang gapura masuk ke arah Desa Kenari untuk berziarah di makam keramat Sultan Banten yang ada di Kenari, yaitu Sultan Abdul Mufakir Mahmud Abdul Qadir. Tetap bersama kudaku, kuda putih yang handal, Honda PCX, yang selalu setia menemani dalam proses pengembaraan ini, berkelana, berpetualangan, menjadi seorang musafir jalanan, melakukan perjalanan ritual dan wisata religi, berziarah ke makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau petilasan yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini. Yang saat ini saya meluncur menuju makam keramat di Kampung Kenari, tepatnya di makam Sultan Banten, yaitu Sultan Abdul Mufakir Mahmud Abdul Qadir, yang berada tepat di Kampung Kenari, Desa Kasunyatan, Kecamatan Kesemen, daerah Serang, Provinsi Banten. Insya Allah akan saya datangi makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau petilasan atau tempat yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini, di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang tercintai ini. Saya akan datangi dan ziarahi, serta akan saya hadirkan dalam bentuk konten ini kehadiran pemirsa semuanya dimanapun berada. Semoga perjalanan ritual dan wisata religi bersama saya ini akan membawa berkah barokah buat kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, kita memasuki Kampung Kenari. Inilah keadaan lingkungan dan suasana yang ada di Kampung Kenari, Desa Kasunyatan, Serang, Banten. Tampak masih terasa suasana desa yang asri, dengan rumah-rumah penduduk, dengan keakraban penduduknya, masih sangat mencerminkan suasana desa yang benar-benar asri. Subhanallah. Kita memasuki gang gapura masuk untuk masuk ke komplek makam keramat Sultan Kenari dan Masjid Sultanan Kenari yang berada di Kampung Kenari. Tepat di samping saya adalah, samping kanan adalah pagar-pagar komplek makam keramat Sultan Kenari. Sahabatku, para pecinta wisata religi, inilah makam keramat Sultan Kenari, Sultan Abdul Mufakir Mahmud Abdul Qadir Kenari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta religi, pecinta ziarah ke makam ulama, makam aulia Allah, jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta bunyikan lonceng biar berlangganan konten-konten saya yang terbaru.
bagikan konten ini ke teman, sahabat, saudara kita semuanya, biar kedepannya konten ini jauh lebih bermutu dan berkualitas. Saat ini kita berada di makam Aulia Allah, makam para sultan di daerah Kenari, Serang, Banten. Disinilah dimakamkan jasad seorang sultan, Sultan Abdul Mufakir Mahmud Abdul Qadir, bersama Sultan Abdul Ma'ali Ahmad Kenari. Semoga beliau semuanya ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah sebagai Aulia Allah. Insya Allah saya akan datangi makam-makam Aulia Allah di seluruh Nusantara ini. Saya hadirkan kepada sahabat sekalian dalam bentuk konten ini. Semoga perjalanan wisata religi ini membawa berkah barokah buat kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Bersama saya, religi mantap merdeka. Sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam orang tua, makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah. Kita memasuki komplek bangunan makam keramat Sultan Kenari, Banten, di mana di dalam komplek makam keramat ini disemayangkan dua jasad Sultan Banten, dan yang paling terkenal adalah Sultan Abdul Mufakir Mahmud Abdul Qadir. Dan pas saya masuk ke area makam keramat Sultan Kenari, Banten ini, sedang dilaksanakan renovasi bangunan, terutama keramik jalan, yang membuat luar biasa dari makam ini. Walaupun makam ini adalah makam seorang Sultan Banten dari Kesultanan Banten yang luar biasa besarnya waktu dulu, tapi keadaan makamnya betul-betul sangat sederhana sekali. Mungkinkah ini menandakan sosok beliau, kedua sultan ini, waktunya dulu sangat-sangat sederhana dan sangat-sangat bersahaja sekali. Subhanallah. Sahabatku, para pecinta wisata religi, jelas sekali terlihat baik dari bangunan, walaupun mungkin komplek makam keramat Sultan Kenari, Banten ini sudah dikelilingi oleh pagar tembok yang besar, tapi cungkup bangunan makam keramat Sultan Banten Kenari ini sangatlah sederhana sekali. Di pojok terdapat pundung. Pundung adalah suatu tanah yang terus naik, yang mungkin secara ilmiah dikatakan suatu hewan yang membangun itu hingga terus naik. Tapi di sisi gaib, di mana diyakini di pundung itu banyak makhluk-makhluk yang tidak kasat mata yang mendiami pundung itu. Ini adalah makam Sultan Abdul Mufakir Mahmud Abdul Qadir beserta keluarga besar beliau, istri beliau, dan putra putri beliau. Lihatlah langit-langit di atap bangunan cungkup makam keramat Sultan Kenari, Banten ini sangat-sangat sederhana sekali, seperti rumah-rumah pada masa dahulu kala. Sahabatku, para pecinta wisata religi, walaupun cungkup bangunan makam keramat Sultan Kenari ini sangat sederhana, tapi tidak kita pungkiri bahwasanya pancaran kekuatan, pancaran aura yang keluar dari komplek makam beliau sangat luar biasa. Subhanallah. Ini menandakan bahwasanya beliau semuanya pada masanya dulu adalah orang-orang yang luar biasa, dengan niat ibadah lillahi ta'ala, hanya mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala, dengan membaca bismillahirrahmanirrahim,
Di sini saya hadir, saya berziarah. Di sini saya menghadiahi dengan bacaan Fatihah, bacaan Yasin, bacaan tahlil istighosah. Berkah barokah fadilahnya saya kirimkan kepada semuanya, orang-orang tua saya, leluhur-leluhur saya, para ulama, para aulia Allah, wabil khusus aulia Allah Cakabil Karomah yang ada di sini, khususnya Sultan Abdul Mufakir Mahmud Abdul Qadir bersama keluarga besar beliau. Semoga beliau semuanya ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi sahabatku, kita hadir di sini, kita mendoakan beliau semuanya. Mendoakan orang tua kita, para ulama, para aulia Allah. Karena meminta dan memohon, berdoa hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang Maha Pencipta, dialah zat yang Maha Kuasa. Dialah zat satu-satunya yang kita pintai pertolongan, karena dia ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasul utusan Allah. Sahabatku, para pemirsa semuanya dimanapun berada, jadi kita hadir di suatu makam ini, kita mendoakan beliau semuanya, mendoakan hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita datang di suatu makom, kita tak pernah meminta kepada makom. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Minimal dengan kita hadir di suatu makom, suatu makam keramat, suatu tempat yang keramat, minimal kita bisa melihat kuburan, kita bisa melihat makam, kita bisa melihat batu nisan. Otomatis kita akan mengingat akan kematian. Dan itu sesuai dengan sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Beliau pernah bersabda, dulu saya pernah melarang kalian berziarah kubur. Sekarang berziarahlah kalian, karena dengan ziarah kubur akan mengingatkan kita dengan kematian. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari kutipan hadis tersebut di atas, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya tidak hanya diperbolehkan dalam agama Islam dalam kitab di ziarah kubur, malah dianjurkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kata-kata berziarahlah kalian, karena ziarah kubur akan mengingatkan kita dengan kematian. Sahabatku, insya Allah dengan kita berziarah kubur, kita akan mengingat akan kematian. Dengan kita mengingat akan kematian, otomatis kita akan berlomba-lomba dalam menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Karena kita semuanya pasti akan mati seperti jasad-jasad yang terkubur di makam ini. Siapapun kita, apapun kita, sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, sepangkat apapun kita, sesakti apapun kita, kita semuanya pasti akan mati, karena mati itu pasti sahabatku. Oleh karena itu, sebelum ajal menjemput kita, marilah kita bersama-sama berlomba-lomba dalam menanamkan kebaikan di dunia ini, berlomba-lomba dalam menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Insya Allah hidup ini akan berkah barokah, selamat dunia dan akhirat, mulia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, para pemirsa semuanya dimanapun berada, semoga perjalanan ritual dan wisata religi bersama saya keliling Nusantara ini, berziarah ke makam-makam orang tua, makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah ini, yang saat ini berada di makam keramat Kampung Kenari, Banten. Semoga membawa berkah barokah buat kita semuanya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bersama saya religi mantap, ijen tatang.